Setiap malam sebelum tidur, Laras menutup telinganya dengan bantal. Tua yang sudah berbau keringat dan air mata, bukan untuk menghalau suara jangkrik atau deru angin malam, tapi untuk meredam teriakan, bentakan, dan denting gelas pecah yang menjadi musik pengantar tidurnya sejak kecil. Ibunya, seorang wanita dengan mata sayu dan tangan yang selalu gemetar, seringkali menjadi sasaran kemarahan ayahnya. Lelaki besar yang wajahnya keruh seperti langit sebelum badai. Dasar perempuan tak berguna adalah kalimat yang paling sering menghantam dinding rumah mereka, seperti peluru yang tak pernah kehabisan amunisi. Kakak laki-lakinya, Rian, memilih kabur dari rumah dengan cara yang halus. Ia jarang pulang, dan ketika ada, matanya kosong seperti tak mengenali lagi adiknya sendiri. Laras pernah bertanya, "Kau tidak peduli ya?" Rian hanya mengangkat bahu. "Peduli buat apa? Mereka sudah seperti ini sejak dulu." Di sekolah, Laras adalah bintang. Nilai-nilainya selalu sempurna, esainya memenangkan lomba, dan guru-guru memujinya sebagai anak yang punya masa depan. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik seragam rapi itu, ada lengan yang kadang lebam, atau bahwa tasnya selalu berisi bekal nasi dingin, karena ibunya terlalu takut untuk memasak di dapur saat ayahnya mengamuk. Malam-malam terburuk adalah ketika ayahnya pulang dengan bau alkohol menyengat. Laras akan menyelinap ke kamar ibunya, memeluk wanita itu erat, mendengar detak jantungnya yang cepat seperti burung terjebak sangkar. "Aku akan membawa ibu pergi dari sini suatu hari nanti," bisiknya, tapi mereka berdua tahu itu hanya mimpi. Ketika Laras berusia 17, ayahnya terjatuh di kamar mandi. Tubuhnya yang dulu kuat kini tergeletak kaku, wajahnya kebiruan. "Serangan jantung," kata dokter. Tak ada air mata yang keluar dari mata Laras saat pemakaman. Ibunya terduduk lesu, seperti orang yang baru sadar bahwa penjara yang mengurungnya tiba-tiba runtuh. Tapi justru di saat itulah badai sebenarnya datang. Tanpa ayah tak ada uang. Rian memutuskan untuk bekerja di kota lain, meninggalkan Laras dan ibunya dengan rumah yang hampir disita bank. "Kalian bisa jual itu rumah," katanya lewat telepon, suaranya datar. Laras menggigit bibir sampai berdarah. Laras memutuskan untuk kuliah, tapi bukan dengan uang, melainkan dengan beasiswa. Ia belajar sampai matanya perih, menulis esai di atas kertas bekas, dan ketika ia dinyatakan diterima di universitas ternama, ia memeluk ibunya erat. "Kita akan baik-baik saja." Tapi hidup tidak semudah itu. Kuliah sambil bekerja serabutan membuat tubuhnya kurus kering. Beberapa kali ia hampir menyerah, terutama ketika ibunya sakit dan mereka harus memilih antara membeli obat atau membayar listrik. Tapi Laras ingat janjinya. "Aku tidak akan seperti mereka. Aku tidak akan menyerah." Lulus dengan predikat cum laude, Laras mendapatkan pekerjaan di perusahaan konsultan ternama. Gajinya mungkin tidak fantastis, tapi cukup untuk menyewa apartemen kecil dan membawa ibunya tinggal bersamanya. Suatu malam ketika mereka duduk di balkon, ibunya tiba-tiba berkata, "Kamu lebih kuat dari siapapun yang ibu kenal." Laras tersenyum, menatap langit kota yang dipenuhi bintang-bintang palsu lampu gedung. Ia ingat dulu di rumah tua itu langit selalu tertutup awan gelap, tapi sekarang ia bisa melihat cahaya. Tidak sempurna, tapi cukup. Dan untuk pertama kalinya ia merasa bebas.